Baik, Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Malam hari ini kalau ada sesuatu yang dikonsultasikan silakan. Karena sebenarnya fasenya sekarang Anda sudah mulai menuliskan naskah buku Anda sampai selesai. Jadi kalau ada persoalan, ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan malam hari ini juga. Ya. Tema saya malam hari ini adalah bagaimana kita mengatasi momok kemacetan menulis. Karena bisa jadi ketika kita sudah kerangka berpikirnya sudah ada, terus kemudian kita sudah mulai menulis, kok kadang-kadang di tengah-tengah jalan itu macet. Nah, tapi karena kita sudah punya kerangka berpikirnya, kita punya outline-nya, sehingga kemudian kita bisa melangkah ke bab berikutnya. Jadi tidak harus dimulai babnya urut. Yang penting kan kerangkanya sudah ketemu. Nanti kalau sudah selesai semua baru disambung-sambungkan. Oleh karena itu kenapa outline naskah itu harus selesai di awal. Jadi outline naskah itu harus selesai di awal karena itu untuk membuat ketika kita mengalami kemacetan menulis itu kita bisa meloncat ke bab berikutnya. Ya, ke bab berikutnya sampai selesai terus kayak gitu sampai kemudian disambungkan lagi. Saya seringkali mengatakan sebuah ide itu, sebuah gagasan itu seringkali kan muncul mendadak, ya, gagasan baru, ide-ide kreatif itu muncul mendadak, lewat begitu saja, ya, datang tanpa diundang, pergi tanpa pamit. Oleh karena itu, agar ide dan gagasan kreatif itu tidak hilang, maka segera ditulis. Jadi bawalah buku agenda kecil, alat komunikator, kemanapun kita pergi, sehingga sewaktu ide itu muncul, gagasan kreatif itu muncul, segera kita catat, ya, segera didokumentasikan. Ya, segera dituliskannya. Nanti kalau sampai rumah, maka kemudian dipindahkan. Jadi menulis cepat itu tipsnya. Jadi menulis cepat itu adalah cara menangkap ide gagasan kreatif itu. Karena ide dan gagasan kreatif itu seringkali muncul lewat begitu saja. Maka segera ditulis cepat. Jadi kalau kita sedang mengalir atau menemukan kondisi flow, sebaiknya kita tidak berhenti. Ya, apapun yang terjadi, menulis dan teruslah menulis dengan cepat. Secepat aliran ide itu datang. Ya. Kalau tidak nanti itu hilang, kita ingat-ingat juga lupa. Apa ya tadi itu? Itu memang kayak gitu caranya. Jadi jika ide itu sudah tergambar di kepala, harus segera ditulis dengan cepat. Ya, sampai aliran ide itu habis tuntas. Jadi semangat itu harus dipertahankan, irama antusiasme itu harus terus ditumbuhkan. Dan jangan sampai aliran ide itu kemudian disimpan, ditulis kemudian. Karena kalau sudah kayak gitu, membangkitkan lagi itu sulit. Jadi memang ini cara menulis cepat. Oleh karena itu Edi Sagues itu dalam bukunya dia pernah mengatakan gini, ada 3 aturan besi yang tidak boleh di dalam mempertahankan ritme menulis cepat. Artinya aturan besi itu harus dilakukan. Sebab kalau tidak menulis cepat itu nanti akan lewat dan ide itu akan hilang. Jadi ide itu kemudian ingat-ingat opo ya gitu. Jadi yang pertama, kita dilarang menjejalkan data. Ya, data-data penguat argumentasi. Misalnya dalam kutipan-kutipan panjang atau pendek, terlebih lagi catatan kaki. Karena nulis cepat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menggali ide dulu. Baru setelah flow tadi sudah teralirkan, tersampaikan, baru kalau kemudian mau dikembangkan menjadi buku, mau dikembangkan jadi tulisan selanjutnya, baru boleh menjejalkan data atau penguat argumentasi. Jadi ini bahasan pertama ketika kita meraih ide dan ide gagasan kreatif itu harus dilakukan dengan menulis cepat tadi itu. Yang kedua, kalau tulisan itu tidak mengalami inkonsistensi alur atau logika berpikir, kita dilarang melakukan evaluasi pada tahap penulisan. Itu yang seperti saya sampaikan berulang-ulang, jangan diedit dulu. Karena menulis cepat itu adalah untuk mencari gagasan kreatif tadi itu. Bisa jadi nanti tulisan di awal kita tadi itu nanti tidak akan dipakai setelah pada saat ketika sudah selesai semua diedit, tapi diedit kemudian dihilangkan, bisa jadi. Tetapi tulisan cepat itu adalah memacu dan memicu untuk menemukan ide.
Nah, kalau memacu dan memicu untuk menemukan ide dan gagasan kreatif, maka harus ditulis cepat. Kemudian yang ketiga, pengayaan, editing, evaluasi, itu harus dilakukan setelah keseluruhan bab itu tersusun lengkap. Jadi kalau keseluruhan bab itu sudah tersusun lengkap, barulah kemudian kita melakukan apa? Editing, evaluasi, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, banyak gagasan emas itu bisa tereksplorasi dengan baik saat kita menulis cepat. Ya, mood menulis harus dicari. Ya, harus dicari, harus dibuat, harus dikendalikan, harus didisiplinkan, dipertahankan. Karena pada saat itu kita lagi flow gitu. Jadi jangan berhenti, jangan mengevaluasi, jangan mengoreksi sebelum tulisannya selesai. Kemudian tetapkan target selesainya tulisan dan kemudian berusahalah disiplin untuk menyelesaikannya. Ini tipsnya untuk mendapatkan ide dan gagasan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita menghadapi kemacetan menulis? Ada beberapa tips yang saya sampaikan di dalam buku itu. Pertama, kita berhenti lakukan relaksasi. Jadi ambil nafas dalam-dalam, tarik nafas ini, kemudian ditahan dalam hitungan keempat, kemudian dilepas. Jadi rumusnya 1-4-2. Jadi kita lakukan relaksasi. Hitungan pertama tarik nafas dalam-dalam, kemudian ditahan, dihitung sampai 4, 2, 3, 4, kemudian hitungan 1, 2 dilepas lagi sambil mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Lakukan 10 kali. Bayangkan Anda berada di satu tempat yang amat menyenangkan, membahagiakan. Setelah itu masukkan kalimat syukur 10 kali. Setelah itu buka mata pelan-pelan. Biasanya sudah refresh lagi. Anda kembali ke laptop. Atau Anda bisa berhenti mainkan game apa saja di komputer Anda. Ya ingat, hanya sebagai refreshing saja. Kalau Anda sudah terbiasa menulis ide atau gagasan baru, yang kemudian Anda kumpulkan di bank ide yang biasanya Anda simpan di laptop Anda di folder tertentu, Anda juga bisa mulai. Kalau pas macet menulis, Anda bisa buka bank ide itu. Dibaca-baca. Siapa tahu nanti dari situ Anda akan mendapatkan inspirasi. Atau tulis apa saja lah. Ketika ada bank ide, Anda buka lagi bank ide yang hasil kumpulan Anda pada saat ketika Anda berjalan, pada saat Anda melakukan aktivitas, begitu ada ide dan gagasan yang sudah Anda tulis dengan tulisan cepat tadi, nanti masukkan di bank ide. Nah, pada saat terjadi kemacetan menulis tadi itu, Anda bisa juga buka folder bank ide Anda. Ya, jadi Anda buka folder bank ide Anda buat tulisan pemanasan, itu juga bisa jadi refreshing. Atau Anda bisa buat kotak sampah. Ya, kotak sampah tulisan di folder. Jadi ketika Anda macet, tulisan yang macet tadi itu Anda jangan hapus, Anda masukkan di kotak sampah. Ya, maksudnya kotak sampah itu Anda buat folder tersendiri. Nah, nanti suatu saat yang macet-macet itu juga bisa jadi ide lagi. Nah, kalau biasanya saya keluar rumah sebentar, menikmati udara segar, kemudian bicara dengan siapa saja, santai-santai. Nah, itu kalau terus kemudian atau baca lagi artikel-artikel atau buku-buku penulisan yang menginspirasi, yang memotivasi Anda. Ya, kemudian wawancara-wawancara penulis sukses, karena itu juga bisa jadi refreshing dan inspirasi. Kemudian bertegur sapa dengan motivator, penulis motivator, baik melalui bukunya. Jadi Anda bisa baca buku-buku penulis-penulis yang sudah terkenal, Anda bisa jadi nanti dapat motivasi lagi, atau Anda baca blog pribadinya, Facebooknya, dan sebagainya. Dan jangan lupa mimpikan sukses dalam dunia penulisan. Jadi mimpikan sejenak, sambil memejamkan mata, bayangkan betapa enaknya bisa jadi penulis bestseller. Bayangkan Anda benar-benar buku Anda di rak-rak buku-buku Gramedia. Dulu saya gitu, saya membayangkan dan ternyata kejadian itu. Kemudian posting atau publikasikan apa saja karya Anda kerana publik. Maka tadi kan saya pacu teman-teman untuk menulis 1 halaman, 2 halaman, untuk diposting di sosial media, diposting di website, ya, di buletin, ya, atau di forum-forum milis. Nah, Anda kan sudah saya kasih fasilitas, ayo tulisannya segera menulis 1-2 halaman untuk menulis artikel. Nanti saya akan posting di media online nasional. Nah, kemudian yang terakhir bergabunglah aktiflah dalam forum-forum komunitas penulisan. Ya, seperti misalnya mentor 90 hari nulis buku ini. Jadi Anda bisa berkonsultasi, bisa bertanya sama saya untuk penyelesaian karya. Baik, mungkin ini teman-teman sekalian sebagai pengantar diskusi kita malam hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo.
Saya Ustaz. Ya. Saya sudah Ustaz, mengambil ide untuk menulis biografi. Kemudian saya ingin memasukkan ke dalam ini ya, di buku Ustadz yang 9 hari menulis, itu kan ada program checklist itu tuh ya. Ini belum saya list. Ini kan berbeda mungkin isi dari minggu ke-1 ke-2 gitu. Sudah saya action kemarin, saya mendatangi narasumber yang jadi sumber biografi. Ini kan saya latar belakangnya begini. Jadi menginspirasi siswa atau generasi muda untuk menjadi entrepreneur dari kisah ini. Kisah sukses dia. Kisah sukses belinya itu dulu kan ya benar bahasa Inggris asli ya, pengusaha minyak. Artinya berarti kerangka berpikirnya sudah ketemu sudah. Berarti Anda sudah lewat itu. Kerangka berpikir, judul. Nah, sekarang berarti sudah dapat outline. Sudah dapat outline. Outline ini masih itu saya masih sudah cuma meniru, ada buku biografi yang saya suka dari Purbalingga itu. Cuma perlu saya gali ide kan, nggak bisa ngarang itu. Jadi harus banyak datangi dia. Iya, enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah beliaunya. Yang penting kerangkanya sudah ketemu, tinggal kemudian menginterview dia, menginterview beliaunya, pakai rekaman ya, sampai rumah ditulis lagi. Terus kayak gitu. Sampai nanti Anda punya target. Jadi target misalnya di 90 hari menulis buku itu. Itu kan berarti ada yang sudah dilewati misalnya. Halaman berapa, tengah ya? Iya kan, halaman 93 itu. Jadi berarti artinya minggu pertama sudah lewat itu. Nah, sekarang Anda sudah masuk melengkapi bahan kan? Nah, melengkapi bahan itu karena ini adalah berarti Anda menggali dengan cara interview ya. Terus kemudian melengkapi bahan-bahan yang lainnya, misalnya dengan browsing internet, mencari literatur. Nah, berarti minggu ketiga sudah masuk, Anda sudah menetapkan alur buku. Alur buku itu artinya sudah ketemu struktur tulisannya. Sehingga Anda pada minggu yang keempat Anda sudah mulai menulis bagian paling mudah dulu. Karena kalau sudah ketemu outline-nya, tahapannya itu kan berarti Anda sudah bisa mulai dari mana. Dari mana saja, boleh bagian pendahuluan, boleh biografi penulisnya, boleh juga merancang kata pengantar gitu. Kan kerangka berpikirnya sudah ketemu kan? Kata pengantar sudah, Kenapa? Kata pengantar sudah. Kata pengantar sudah. Kata pengantar sudah, terus biografi singkat penulis, ya, terus bagian pendahuluan, nah, terus kemudian langsung mulai bab demi bab langsung udah mengalir saja, terus jangan diedit dulu pokoknya. Nah, interview ditulis lagi. Jadi Anda sekarang sudah masuk bulan kedua harusnya. Ya, paham ya? Jadi kalau sudah itu checklist itu dilewati, artinya sudah masuk pada minggu berikutnya. Berarti perkiraan saya Anda sekarang harusnya sudah masuk di minggu kedua bulan kedua. Artinya Anda sudah melakukan penulisan. Ya, mulai dari bab 1, mungkin mulai dari biografi beliau, cerita beliau dari awal, mengawali karir. Saya tidak tahu kerangkanya Anda apa, sudah dikirim ke email saya? Belum, Dok. Kerangkanya belum, berarti masih di angan-angan ini. Kerangkanya harus segera karena kerangka itu adalah kayak kompas kamu, kompas antum. Ya. Jadi kalau kerangkanya sudah ketemu, berarti Anda sudah bisa mulai melakukan menulis bab demi bab gitu. Ya. Sampai kemudian selesai, jangan dikoreksi dulu. Jadi menulis terus sampai isi kepala Anda keluar semua. Jadi begitu mentok, interview lagi. Jadi Anda bekerja sesuai dengan kerangkanya, kerangka berpikir jenengan. Misalnya Anda sudah ketemu 10 kerangka, ya sudah berarti Anda menggali, melengkapi bahan baik dengan interview, dengan dokumen yang ada, kisah temannya, kisah sahabatnya untuk melengkapi inspirasi yang disebutkan oleh narasumber Anda tadi itu.
Kalau sudah ketemu kerangkanya sudah enak, sudah jalan udah. Kita bisa mulai di awal, bisa mulai tengah, bisa mulai di akhir. Jadi patokan tadi yang di dalam buku itu adalah patokan yang itu bisa lebih cepat. Bisa jadi tidak sampai 90 hari. Karena kalau Anda sudah bisa lewati minggu pertama, minggu kedua, Anda bisa langsung pada tahapan berikutnya. Ya. Jadi tidak usah nunggu. Ternyata misalnya di 1 hari, 2 hari itu Anda sudah selesaikan minggu pertama dan kedua. Maka di hari berikutnya Anda langsung meloncat lagi ke minggu berikutnya. Gitu ya. Ini kan normalnya 90 hari. Itu pun cepat ya 90 hari. Tapi itu bisa lebih cepat lagi, tidak sampai 90 hari. Kalau data primernya Anda sudah ketemu. Data primernya kan tokoh tadi itu, orang tadi itu. Tinggal bagaimana Anda membuat kerangka berpikir, mengeksplorasi, dan itu adalah bahan interview Anda. Ya, saya pikir itu. Ada lagi? Sementara itu, Pak. Jadi perkiraan 1 bulan sudah bisa selesai itu. Karena datanya sudah ada kan, tinggal silaturahmi, terus kemudian setelah selesai semua, baru dikomunikasikan ke beliau. Ini sudah selesai, berapa halaman tuh. Wah, dimohon beliau membaca, ngasih masukan, gitu. Ada tambah-tambahan lagi. Terus kemudian dari narasumber utama bisa jadi Anda dapatkan narasumber berikutnya, entah saudaranya, entah gurunya, entah muridnya. Nah, di situ menjadi apa? Testimoni. Menjadi testimoni, menjadi kesaksian, menguatkan tulisan antum. Menguatkan tulisan antum lagi tadi. Saya pikir bisa dieksplorasi lebih dalam itu. Jadi sekitar 100 halaman mungkin dapat itu. Iya, Di bayangan antum, kerangka berpikirnya berapa? Kerangka berpikir yang kamu temukan berapa? Ini saya mulai dari masa kecil, kemudian terus kemudian masa sekolah sambil bekerja itu. Itu berarti katakan itu bab 2, terus bab 1, bab 2, terus kalau mau dibikin bab-bab. Terus masa karir dia memulai usaha, terus sampai pada karir puncak. Saya pikir 5 saja lah. Ya, masa kecilnya, terus kemudian saat dia sekolah sambil bekerja, sudah mulai mengenal bekerja, terus kemudian mengawali bisnisnya, ya. Nah, di situ nanti ada banyak teori, banyak pengalaman dia, terus kemudian saat-saat mengalami kegagalan bagaimana, kemudian saat mengalami apa? Masa kejayaan. Ada 5 dan udah bagus. Ya. Terus kemudian kesimpulan itu isinya adalah inspirasi apa. Jadi bisa dibuat inspirasinya itu bisa dibuat di belakang kesimpulan atau bisa dibuat setiap bab itu ada kata-kata inspirasi yang dari dia. Entah 2 atau 3. Untuk menutup bab itu ada kata-kata inspirasi, quote singkat ya. Yang itu bisa dibikin nanti bisa dibuatkan kolom, dibuatkan dikurung, dibingkai gitu. Setiap bab ada bingkai inspirasi. Ya, entah 2, entah 3, itu juga menarik. Atau Anda mau mengumpulkan kesimpulan itu di akhir. Jadi Anda menyimpulkan dengan bahasa Anda inspirasi apa yang bisa didapatkan dari Bapak A ini. 1, 2, 3. Itu bisa diisi di bab kesimpulan atau penutup. Ya, kalau misalnya perlu daftar pustaka, disebutkan di daftar pustakanya. Karena kan dikuatkan dengan ayat, dikuatkan dengan teori kan. Jadi Anda bisa padukan dengan itu. Jadi benar-benar ketika Anda menulis inspirasi tokoh ini juga ada buku rujukan untuk menambah wawasan, ya, untuk menguatkan tulisan Anda tadi itu. Sehingga kemudian tetap harus ada daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Ini bisa jadi di dalam inspirasi Bapak tadi itu ada juga yang kemudian dari buku saya buatlah tanda di alam semesta bisa diambil. Misalnya Anda bisa Ustadz Fakih dalam bukunya pernah menjelaskan dan ini ternyata pengalaman Bapak ini juga jadi inspirasi membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Ustadz Fakih dalam bukunya Buatlah Tanda di Alam Semesta. Misalnya kalau Anda memberikan sarah ya, menguatkan sebuah pengalaman empirik kemudian dengan ditunjang oleh data, ditunjang oleh rujukan buku, ya, dikuatkan. Ya, kemudian
orang membacanya itu kemudian merasa, oh ini kisah nyata, tapi juga ada teorinya, juga ada nilai-nilai yang memang bisa diambil benang merah untuk meraih kesuksesan apapun itu ternyata memang butuh visi yang kuat, kemudian action, ya itu kan pernah saya bahas juga di buku itu, tentang apa tanda di alam semesta itu. Nah, nanti Anda bisa masukkan inspirasi-inspirasi itu. Ya, kira-kira itu, Mas Anwar. Sudah jam 8. Ya, Mbak Ikmah, ada yang saya izin. Ya, sudah. Saya izin dulu tadi ya. Iya. Ada pertanyaan, menurut jenengan boleh tidak mengikuti lebih dari satu kelas komunitas menulis? Saya berencana ikut suatu komunitas menulis, tapi takutnya malah banyak teori baru yang masuk dan itu membingungkan dalam jalannya proses menulis buku. Iya, saya jawab langsung, boleh-boleh saja, tapi saran saya tetap fokus. Jadi Anda tetap fokus menyelesaikan, misalnya ikut program saya, lebih baik dengan fokus menyelesaikan buku, naskah buku. Tinggal Anda konsultasi sama saya sampai jadi. Nah, biar fokus gitu. Kalau setelah selesai boleh ikut yang lainnya untuk nambah pengetahuan. Karena kalau Anda tidak fokus, banyak kan orang itu ikut pelatihan ini, tapi tidak pernah jadi naskah bukunya. Nah, saya lebih suka Anda selesaikan naskah bukunya sampai selesai, sampai jadi buku, baru setelah itu Anda mau mengembangkan genre apa, monggo. Nah, mungkin komunitas penulis yang saya bina ini kan targetnya pertama dulu, ya awal karya itu harus muncul dulu. Ya gitu Mbak Ikmah. Silakan Mbak Ikmah, boleh di unmute kalau bertanya lagi. Ya, Anda harus fokus. Masing-masing orang itu, jadi gimana Ustadz supaya ketika nulis naskah mata tidak cepat capek, jenuh ya. Masing-masing orang itu kan punya ritme bekerja, jam ritme biologisnya. Ada yang enak malam, ada yang enak habis subuh. Lah itu yang Anda kenali. Anda berada di mana? Masing-masing orang punya ritme bekerja beda-beda. Ya. Lebih baik Anda fokus 1 jam, 2 jam setiap hari untuk menyelesaikan naskah. Waktu yang paling enjoy bagi Anda. Karena masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang habis sisa, ada yang habis sholat subuh, ada yang kemudian setelah tidur siang. Anda kenali diri Anda. Kenali diri Anda. Ya, banyak minum air putih. Ya, jangan terlalu lama. Ya, 1 jam, 2 jam lah. Capek sedikit, refleksi yang tadi sudah saya sampaikan caranya. Ya, materi yang saya sampaikan di awal itu untuk menghilangkan kebosanan. Kemudian memang perlu kita membuat schedule, ya, membuat schedule yang jelas, yang kemudian juga jangan dipaksakan. Jadi harus ada refreshingnya. Ya, demikian Mbak Ikmah. Oke, ada lagi, silakan. Jadi kalau kerangka berpikirnya sudah ketemu, itu Anda sudah harus langsung aja, nulis aja. Sesuai dengan targetnya tadi, jangan diedit dulu. Ya, silakan yang mau izin, monggo. Waktu kita juga masih banyak, kurang 10 menitan. Monggo, kalau ada yang ditanyakan lagi. Jadi intinya kita harus komitmen. Jadi segalanya itu kalau tidak ada komitmen tidak selesai. Jadi kalau kita ingin berkarya, maka kita harus komitmen menyelesaikan naskah buku ini. Apapun yang terjadi, kita harus fight, semangat. Nah, komitmen itu yang membuat kita kuat. Ya, salah satu ciri orang yang disebut dengan sang pemenang. Jadi sikap sang pemenang itu setidaknya ada 6 sikap dasar yang harus dimiliki kalau kita ingin menjadi pemenang. Ya, pemenang apapun dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama, kita harus memiliki sikap positif. Ya, jadi kita harus memiliki sikap positif, husnudzon sama Allah. Ya, bagaimana caranya agar kita memiliki sikap positif itu? Saya seringkali mengistilahkan dengan 3 langkah. Berpikirlah, jangan reaktif. Nah, itu yang membedakan manusia beda dengan hewan. Hewan itu kalau ada rangsangan langsung action. Kalau manusia tidak. Begitu ada rangsangan masih ada proses berpikir. Jadi biasakan untuk berpikirlah. Ya, biasakan untuk berpikir, itu karena membedakan manusia. Jangan reaktif.
Kemudian jadilah pemikir bagaimana. Jadi kalau ada sesuatu masalah, pertanyaannya bagaimana sih saya menyelesaikan ini? Bagaimana sih caranya? Bagaimana? Jadi Anda menggunakan kata bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah percayalah bahwa Anda bisa, maka pasti Anda bisa. Jadi kalau kita yakin bisa, pasti bisa. Nah, maka sikap pemenang di antara yang paling penting di awal yang harus kita miliki ada kita memiliki sikap yang positif. Yang kedua, kita harus berani. Nah, berani itu 3 langkah untuk meniadakan rasa takut, yaitu bertekadlah untuk menjadi orang yang beriman. Jadi kalau kita yakin akan pertolongan Allah, kalau kita semakin yakin Allah menciptakan kita tidak main-main, maka jangan main-main dalam hidup ini. Maka jangan main-main pula untuk kemudian terus berkomitmen untuk berkarya, berprestasi, menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Jadi hadapi rasa takut itu satu persatu. Biasanya kalau saya ngasih tips itu, kalau misalnya Anda punya rasa takut apa, itu kemudian tuangkan dalam tulisan. Ya, ambil kertas tuangkan. Rasa takut itu Anda tulis, kemudian Anda cari mana yang paling menonjol, yang paling muncul setiap harinya, paling mengganggu Anda. Ya, setelah Anda tulis semua, kertas itu Anda bagi 2 kolom. Jadi kolom yang pertama itu Anda tulis ketakutan-ketakutan Anda. Nah, setelah itu kemudian Anda pejamkan mata. Kalau tadi sudah dibagi kertasnya 2 baris, 2 garis ya, kanan kiri, kiri kanan atau kemudian yang kiri tadi itu Anda tulis itu ketakutan-ketakutan Anda. Sampai kemudian selesai semua mana yang paling mengganggu, mana yang paling menonjol. Setelah itu Anda pejamkan mata, Anda ambil nafas dalam-dalam, Anda bayangkan Anda seorang konsultan yang Anda konsultan yang hebat di bidang itu, di mana Anda ditanya sesuai dengan pertanyaan yang Anda tulis tadi, ketakutan-ketakutan itu. Nah, setelah itu Anda buka mata Anda pelan-pelan, Anda jawab itu. Nah, jadi ternyata solusinya itu ada pada diri kita. Jadi setelah itu berarti menghilangkan ini. Berarti hasil yang garis kolom yang kanan itu, bagaimana solusinya itu, itulah yang kemudian Anda ambil. Jadi yang sebelah kiri tadi Anda sobek, Anda buang, masukkan sampah, Anda mulai komitmen pada bagaimana menghilangkan rasa takutnya itu. Dan itulah cara yang paling efektif yang saya pernah lakukan. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk terus meningkatkan iman. Ya, jadi keberanian itu akan muncul karena kita sudah bertekad menjadi orang yang beriman. Kita juga bisa mengelis mana ketakutan-ketakutan itu dan bagaimana solusinya. Lah, ketakutan itu yang setelah Anda tulis itu Anda sobek, kemudian yang sebelah kanan tadi itu kan isinya solusi. Ketika Anda membayangkan tadi, begitu buka mata Anda langsung tulis solusinya apa, mengalir saja. Setelah itu Anda sobek yang kiri itu, Anda buang. Dan yang kanan itu jadi komitmen Anda untuk melakukan. Jadi itu sikap mental pemenang yang kedua. Jadi yang pertama itu harus positif, yang kedua adalah berani. Nah, yang ketiga adalah antusias. Jadi kita harus memiliki semangat yang menyala-nyala. Jadi kita tidak akan pernah bisa menelurkan sebuah karya, menelurkan sebuah prestasi kalau kita tidak punya antusias, tidak punya semangat yang menyala-nyala. Gimana tipsnya Pak Fakih? Mulailah hari Anda itu dengan benar. Jadi begitu bangun tidur, ucapkan 10 kesyukuran kita sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ketika kita itu orientasi kita adalah kesyukuran apa yang kita dapatkan dari Allah, maka insya Allah hari itu adalah hari-hari yang menyenangkan bagi Anda. Sebaliknya kalau bangun tidur yang Anda ingat itu mengeluh dan sebagainya, itulah hari yang amat melelahkan nanti. Ya. Kemudian bacalah kitab suci Al-Qur'an. Kemudian cintailah kehidupan dan orang-orang sekitar Anda dan kemudian peliharalah tingkat energi positif ini. Nah, kira-kira itulah beberapa sikap pemenang itu. Saya sudah tulis di FB itu ada 6 yang tadi sudah saya sampaikan juga di radio Smart FM. Baik teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Waktunya tinggal 8 menit ya, sekitar 8 menitan ya. Jadi ada berapa ini? Sekitar 8 menit. Silakan kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan. Karena tadi kita mulai tepat 7:30 sehingga kemudian saya langsung mulai saja berapapun yang nyimak karena nanti kan saya upload di YouTube sehingga kemudian yang ketinggalan bisa juga mengikuti penjelasan saya. Baik, monggo kalau ada yang bertanya. Waktunya tinggal 8 menit teman-teman sekalian. Ada Mas apa ini? Amrizal, ada Hikmah. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya sudah saya akhiri. Terus action ya.
Kita sudah berapa kali pertemuan dan saya berharap Hikmah sudah selesai nih. Naskahnya sudah sampai mana. Ya, terus Mas Anwar tadi itu. Mas apa ini? Amrizal ini. Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah kita akhiri. Yang penting jangan pernah menyerah. Jadi teruslah menulis, teruslah berkarya untuk menginspirasi Indonesia menjadi jauh lebih baik. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya segera praktek.